Kan beli Aventador. Beli Aventador, DP-nya 2 miliar. 80%-nya itu misalnya kredit mobil gitu kan. Besok rumahnya itu sewa gitu kan. Tapi kelihatannya sukses banget. Ya gue taunya gara-gara ada yang di bisnis partnerin. Ada beberapa yang menarik sih kok sebenarnya. Mengenai ekonomi kita sih sebenarnya. Cuman aku mau tanya nih kok pengalaman Koko nih, kalau cukup mapan, apa sih kira-kira yang menjadi tantangan mencari orang yang oke lah ya gitu. Tugasnya itu untuk apa? Soalnya kan kalau misalnya kita mencari profesional atau kita pengen merekrut ya, fungsi itu biasanya cuma ada 2. Dan kebanyakan orang tuh sebenarnya nggak sadar bahwa mereka tuh kalau misalnya merekrut cuma ada 2 fungsi. Kebanyakan lagi adalah orang yang pengen kita kasih sebuah kerjaan yang repetitif. Ini ujung ke ujung. Yang leadership yang kita pengen grooming itu harus orang yang ambisius. Yang ujung sini itu nggak boleh orang yang ambisius. Nah, kita harus clear dulu nih, kita pengen cari yang mana. Soalnya kalau misalnya kita salah masukin orang, itu udah pasti hasilnya nggak bagus gitu. Contoh, creating SOP. Misal kita baru ngebikin divisi ini, kita butuh orang yang ambisius ini. Tapi kalau misalnya SOP udah jalan, ini repetitif terus, nggak ada perubahan, nggak ada inovasi, kita butuh orang yang satisfied dengan repetitive job gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita itu salah rekrut, ini pasti kecewa juga gitu. Nah, jadi kitanya sebagai leader, kitanya harus pintar gitu. Tapi kalau misalnya dari segi pekerja, mungkin bukan refleks lah ya, tapi salah satu kesalahan yang paling sering yang gue lihat itu adalah orang yang baru. Bisnis itu tuh maju cuman dari 3 hal, yaitu faster, better, dan cheaper. Kita harus lebih cepat, kita harus jadi lebih baik, kita harus jadi lebih murah. Soalnya kalau itu kan sama kan tuntutan kita sebagai konsumen ke semua produk yang kita beli. Semua produk yang kita beli, itu pasti alasannya kita beli barang itu adalah kalau misalnya dia nggak lebih cepat, mau di-push gimana pun kayak ini orang mentok deh. Oke, ini kan berarti kan kita ngomonginnya kan dari 2 hal kan, gitu kan. Sebisa mungkin kan kita kepengen orang yang kita prediksi bakal bagus, itu beneran bagus. Betul. Sebisa mungkin kita pengennya kepengennya kan seperti cita-citanya itu. gitu. Cita-cita bisa dari awal-awal sih, paling beberapa hal yang gue lihat lah ya, minimal kalau misalnya lihat CV, itu misalnya gue paling nggak suka kalau misalnya orangnya ini nih 3 bulan keluar, 3 bulan keluar, 3 bulan keluar, 3 bulan keluar. Itu buat gue tuh bakal ngeliat, lah ini orang keluarnya apakah gara-gara nggak lulus probation gitu. Jangan-jangan probationnya nggak lulus terus gitu kan. Gue cuman bisa afford-nya 10 juta misalnya. Itu kan udah, walaupun pintar, jago, tapi nggak right fit. Atau nggak misalnya dia jago banget, dari segi salary masuk, tapi ditinggalnya di Surabaya misalnya. Dia nggak willing to relocate. Itu kan bukan right fit juga. Betul. Jadi cuma 2 itu sih, orang yang memiliki pursuit of excellence yang tinggi dan juga the right fit gitu. Sesimpel misalnya kalau misalnya kita ngomongin property agent deh. Kalau misalnya kita ngomongin property agent di brand manapun gitu, pasti yang orang kesayangannya yang paling memberikan dampak terhadap kehidupan perusahaan ini adalah orang yang upload foto. Itu pasti, bos itu pasti lebih sayang sama yang top sales. Pasti gitu loh.